Hai guys, gini nih ceritanya. Karena saya udah jadi si Pegasyapon mania sejati dan udah punya fokusan di lini Gasyapon Senshi Forte, selama 2 tahun ini saya agak menunggu kepastian kayak, lini ini dilanjut nggak ya? Kayaknya pas Witch from Mercury aja agak nanggung deh rilisnya. Line up-nya aja cuma ada dari season 1, season 2-nya nggak dilanjut. Tapi di tahun 2025, akhirnya dapat kepastian kayak, Senshi Forte officially dead nggak sih? Soalnya udah digantiin sama lini baru ini. Yes, ini Gasyapon Capsule Index, harganya 400 yen, yang katanya sih punya konsep illustrated encyclopedia in a capsule. Line up volume satunya lumayan oke lah, tapi masih nggak jauh-jauh dari hype-nya Gundam Seed Freedom. Yang pertama ada Mighty Strike Freedom, kedua ada Black Knight Sword Carla, ada Zegoknya Asuran Zara, dan yang terakhir ada main karakter seri Gundam paling baru yaitu Gundam Jiku Akusu. Harapan saya sih lumayan tinggi ya buat seri ini, apalagi tadi udah bawa-bawa encyclopedia, harusnya sih line up-nya bakal banyak banget ya, harus sampai komplit nggak sih? Nah, saya mau bahas beberapa hal positifnya dulu. Paling penting sih kalau ditanya apakah kapsul indeks ini bagus atau enggak bang, jawabannya ya bagus, pakai banget. Pertama, coloringnya udah rapi dari quality control dan bagus banget. Bisa saya bilang ini coloring paling akurat yang mendekati ilustrasi karakternya. Biasanya coloring Gasyapon tuh coveragenya nggak sebagus dan serapi itu. Contoh Mighty Strike Freedom nih, di torsonya tuh kan ada warna hitam, merah, biru, sama putih. Kalau dulu biasanya antara cuma dikasih 3 warna atau bisa full color tapi bagian lainnya tuh nggak ada warnanya. Let's say dengan kualitas zaman dulu, torsonya Jikwax tuh bisa full color nih, bahkan sampai ke aksen warna kuningnya aja kecat. Pasti ada tuh satu bagian yang warnanya setengah-setengah. Tapi kan di kapsul indeks ini enggak ya. Si bagian torsonya Jikwax full color, bagian kakinya juga enggak cuma 2 warna. Kedua, kalau kalian suka mainan berpose, ini siluet posingnya kapsul indeks tuh bagus banget. Sudutnya kan yang udah pernah saya bahas, kayak kelancip-lancipan gitu ya. Enggak plain lah bentukannya. Contoh, kayak Black Knight Sword Carla ini kan posenya lagi terbang, mau nebas, belum lagi efek sayap warna merahnya yang lagi nyembur. Itu tuh ngebantu banget buat menegaskan fungsi dan bentuk karakternya. Bagusnya lagi, ada karakter yang emang posenya ngambil dari sebuah ilustrasi ikonik. Contohnya kayak Jikwax ini. Pose yang lagi ngampak, mengayunkan kapak ke depan. Itu tuh di original illustrationnya ada barengan sama tandemnya Akai Gundam. Dan syukurnya di volume 2 udah di-announce kalau line up-nya bakal ada Akai Gundam. Yang posingnya persis banget sama ilustrasi ini. Jadi boleh banget dong berharap karakter favorit kita yang akan dirilis di Capsule Index itu bisa hitting that iconic pose. Terakhir, kalau ngomongin line up, bagusnya adalah di satu volume itu bisa dapat karakter yang pasang-pasangan. Di volume 1 aja udah langsung dapat Black Knight Sword Carla sama Mighty Strike Freedom. Biasanya lagi nih ya, jarang banget seset tuh dapat karakter yang pasang-pasangan kayak gini. Jadi dari aspek pengkoleksian, udah bagus banget lah, nggak perlu nunggu lama-lama lagi. Ini problem utama Gasyapon yang udah bukan rahasia umum lagi, yaitu partnya melewat-melewat dan gampang copot. Buat saya, kayak ginian udah bukan concern utama karena cara ngebenerinnya tuh gampang banget. Kalau melewat, itu tinggal dicelupin air panas. Nih, saya liatin ya. Kalian lihat gak sih? Ini Black Knight Sword Carla pedangnya sebengkok apa? Caranya tinggal dicelup pakai air panas. Dari dispenser juga aman. Selama kurang lebih 30 detik lah. Terserah lah, mau lama juga boleh sih kayaknya. Nanti karetnya tuh bakal balik ke bentuk awal. Pun kalau nggak balik juga tinggal kalian reshape. Ya, nanti hasilnya jadi lurus deh kayak gini. Mantep banget kan? Very easy. Ini saya coba ke Zegok sama Strike Freedom juga hasilnya sama-sama aja kok. Part yang tadinya bengkok kalau dicelup air panas mah ya jadi balik lagi ke bentuk semula. Next, kalau part copot solusinya apa? Ya tinggal dilem dong, apalagi kan ini mainan yang fix pose doang mah. Ya udah aja sih. Udah, tuh, jadi ganteng kan? Proper, layak pajang. Kekhawatiran saya buat seri ini tuh lebih ke panjang umur nggak ya? Melihat ke belakang, line up Gasyapon SD Gundam tuh declining alias menurun terus. Yang tadinya satu volume tuh bisa 8, terus jadi 6, terus sekarang jadi cuma 4. Kalau buat saya, dari Senshi Forte tuh udah agak kelihatan, ini kayaknya lini udah gak akan lama lagi deh, soalnya dikit banget line up-nya. Nah, dengan Gasyapon Capsule Index yang cuma 4 ini, apakah akan konsisten terus-menerus? Atau dibikin berpasangan per volume tuh emang udah siap bakal dikapak suatu waktu? Enggak ya, itu cuma spekulasi saya doang. Jangan kejadian dong, please. Terus karena ini lini baru, apakah akan di-push 1 tahun tuh ngeluarin berapa volume? Atau pada akhirnya ya balik lagi ke 1 tahun yang 1 volume? Jujur sih, saya sangat amat berharap 1 tahun tuh ngeluarin 3 volume kayak gitu, biar cepet kekumpulnya, biar makin bagus juga kan koleksinya.
Sekarang saya mau bandingin antara kapsul index sama rilisan sebelumnya yaitu Gashapon Senshi Forte. Paling ketara, ya Senshi Forte tuh ada artikulasinya kan. Kalau kapsul index udah fix pose. Senshi Forte tuh Gashapon Articulated Gundam paling bagus lah. Desainnya juga nggak norak. Terus artikulasinya tuh itu sangat amat subtle. Join-joinnya nggak kayak dulu yang kelihatan banget congki ya. Terus range artikulasinya juga paling luas jadi bisa berbagai macam pose. Kalau kalian penasaran sama peningkatan kualitas Gashapon Gundam yang udah tadi saya bahas, ini langsung bandingin aja ya. Ada Barbatos Lupus, itu Senshi Forte keluaran awal yang rilis di Januari 2017. Sama Gundam Aerial yang rilis di tahun 2022. Itu tuh selang 5 tahun tapi beda banget jauh, terutama di bagian molding sama coloringnya. Molding Gashapon sekarang tuh mulus banget parah. Kalau zaman dulu nggak serapi itu. Ibarat apa ya? Kalau sekarang tuh mungkin kebayangnya masih ada bekas kayak 3D printnya gitu, kelihatan nggak sih kayak gini? Terus Senshi Forte juga ada peningkatan harga yang awalnya rilis 300 yen jadi 400 yen, sama terakhir Aerial ini 500 yen. Bedanya lagi, Senshi Forte itu di tahun 2019 sudah mengadaptasi kalau satu kapsul nggak langsung dapet semua parts, jadi dipisah ke kapsul lain. Jujur, kayak gitu tuh malesin banget, apalagi yang partsnya remeh dan sepele kayak shield Aerial ini. Bayangin, Aerial tuh sebiji ini sekapsul ya, itu udah 500 yen sendiri. Segini doang 500 yen, shieldnya yang cuma sedatar gini doang, itu tuh harus nyari dari kapsul lain. Ini ya, kalau saya nggak ada rencana menamatkan semua mainan Aerial, nggak akan saya bela-belain ngegacha Senshi Forte. Bisa saya bilang kapsul indeks di price point 400 yen tuh sangat amat worth karena kalian udah dapet semua partsnya, nggak usah misah dari kapsul lain lagi. Terus kalau ngomongin volume, mainan kecil 5 cm ini tuh udah mantep banget. Ini Black Knight Squad Carla, kalian lihat kan segede apa. Mighty Strike Freedom juga, G-Quax juga yang banyak banget detail dan partsnya. Zegok juga ini bisa dibilang lebih gede daripada yang lainnya. Nggak kebayang sih mereka-mereka kalau dijadiin Senshi Forte bakal semahal apa. Kayaknya 11-12 sama Ensemble deh harganya dengan ukuran yang lebih kecil. Senshi Forte Aerial aja kemarin udah seharga Ensemble kan. Bagusnya lagi, mainan fix pose bervolume 400 yen ini dikasih stand juga yang bisa menopang kekerenan aksi mainan ini karena dikasih ball joint jadi agak bisa digerak-gerakin dikit lah. Kalau saya bandingin, plus minusnya Senshi Forte sama kapsul index tuh cuma ada di artikulasinya doang. Senshi Forte yang lebih menang. Ya gimana sih, siapa yang gak suka mainan berartikulasi kan? Terus kalau ngomongin aspek lain kayak price point, bentuk mainannya itu sendiri yang lebih bervolume, nggak repot harus cari di kapsul lain. Jawaban saya sih sudah jelas di kapsul indeks ini ya. Terus di volume 2 nanti juga kan ada Aerial. Kalian lihat nggak? Itu Aerialnya udah ada si bit-bitnya, tapi ya nempel sih bentuknya nggak shield. Cuma kalau ngebandingin sama Senshi Forte, makin nggak ikhlas kan harus nyari shield setipis itu dari kapsul lain yang harganya 500 yen. Jadi, kalau kalian ada yang baru mau terjerumus masuk rabbit hole per Gashaponan atau per Gundam collectibles ini, kapsul indeks sangat amat saya rekomendasikan karena masih fresh, barangnya mungkin masih sangat amat mudah didapat. Line up-nya juga up to date dan yang udah tadi saya bahas, kalau ngomongin price point sih 400 yen itu masuk banget ya dengan kualitas yang sebagus ini. Cuma, as always friendly reminder, harga Gashapon di sini tuh nggak bagus yang satu koinnya 25.000. Ini berarti 4 koin tuh satu mainan kecil segini doang 100.000 kan. Ada perbedaan saran saya di sini dari bahasan Ensemble kemarin. Kalau Ensemble tuh kan harus ngumpulin lebih dari satu kapsul ya. Kalau kapsul indeks ini kan satu kapsul udah beres gitu. Kalau kalian sudah sangat amat financially stable dan kuat rupiahnya buat jajan mainan sekecil ini, bolehlah kapsul indeks ini saya rekomendasikan jadi fokusan koleksi kalian. Toh di Jepangnya juga harga resell yang kalian mau cari karakter spesifik, misal Mighty Strike Freedom, G-Quax, itu udah lebih dari 500 yen. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.